Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di Kampung Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Krani, Pak Sekdes, Pak Jepri. Kita tanyakan mengenai pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Pinang, Sebatang Timur nih. Gimana Bang, masalah pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih? Untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, khususnya Kampung Pinang Timur, sudah dilaksanakan pada tanggal, kalau nggak salah itu di bulan semalam ya, nggak salah. Terus sudah dibentuk juga pengurus-pengurusnya, dan sekarang sedang dalam proses notaris. Terus Bang, ini kan pengurus Koperasi Merah Putih ini kan akan membawa perubahan ya di Kampung Pinang, Sebatang Timur. Tentu pengurus harus orang yang mampu, kapabel dan pengalaman. Untuk Pinang, Sebatang Timur, Bang. Untuk Pinang Timur sendiri, untuk ketuanya udah pengalaman di bidang jasa perdagangan. Sudah pengalaman di jasa perdagangan, jadi beliau nama itu Bapak Mohadi. Jadi beliau lah yang anggota itu ada 5 orang. Di itu dah di bawah anggota itu ada yang sarjana ekonomi, sarjana komputer gitu. Terus ini Bang, ini kan dari beberapa wawancara ya dan isu juga beredar. Ini anggaran Koperasi Merah Putih kan 3-5 miliar ya. Nah, Tentu sangat besar. Untuk apa Bang? Ada kita di sini Bumkam, Badan Usaha Milik Kampung, dan ada usaha-usaha masyarakat. Agar jangan terjadi tumpang tindih, gimana Bang di Pinang, Sebatang Timur? untuk di Pinang Timur sendiri tidak terjadi tumpang tindih, karena nanti yang dilakukan dari pihak koperasi sendiri, kami mendapatkan alur apa yang mereka akan lakukan. Cuma secara gambaran besarnya mereka tidak akan tumpang tindih bersama Bumkam, karena Bumkam kami sendiri kan bergerak di bidang jasa yang tidak ada di koperasi gitu. Jadi koperasi tersebut hanya melakukan jasa yang tidak ada di Bumkam. Untuk masyarakat gimana Bang? Karena masyarakat juga punya usaha gitu. Apa nanti koperasi ini menjadi pesaing untuk masyarakat atau gimana? Kalau untuk masyarakat sendiri, mungkin dari pengurus berusaha untuk tidak menjatuhkan pasar masyarakat. Karena kan di aturan pemerintah sendiri, seperti gas LPG kan bagi masyarakat yang apa nih, yang ada menjual gitu. Ini seperti agensinya mungkin nanti tergantung dari peraturan lah. Karena juknis aturan itu belum dapat juga kami tahu gitu. Karena hanya baru pembentukan dasar notarisnya aja gitu. Terus gini Bang, ini kan koperasi ini kan dari anggota untuk anggota ya. Anggota membayar iuran tetap, iuran pokok gitu. Iuran bulanan sama iuran pokok. Yeah. Sementara yang masuk pertama 50 umpamanya. Lalu kok karena masyarakat lihat masih ragu, mereka masuk tahun depan setelah ada untung gitu. Itu gimana di Pinang, Sebatang Timur? Ini kan bisa ada perbedaan nanti antara anggota pertama sama yang menyusul tahun depan gitu. Sebenarnya kalau untuk untung sih belum tahu kita untung gitu. Karena anggaran itu belum nampak juga. Katanya ceritanya hanya sebatas 2,5 miliar gitu yang diputar, bukan sampai 5 miliar 3 miliar. Karena informasi dari Pak Bu sendiri di daerah Jawa sana ya sebatas 2,5 miliar, dan itu dibuatkan rancangan anggaran biayanya gitu. Apa saja yang akan diusahakan di koperasi tersebut. Ya tapi kan dari juknis Koperasi Merah Putih ada 7 tambah 1 dari desa ada 8 ya. Ada alat kesehatan, gudang, pertanian dan lain-lain. Tentu ini kan membuka peluang usaha baru dengan meminjam ke bank pemerintah imbara. Ya. Bagaimana tentu dikembalikan Bang. Tentu akan ada persaingan antara Koperasi Merah Putih dengan yang lain. Ini bentuk persaingan kita gimana? Itu secara pribadinya sih, menurut saya pribadi ya, karena tidak ada bersaing ke masyarakat, tergantung dari pengurus koperasi juga bagaimana melahnya gitu. Nah menurut saya secara pribadi kita minjam uang sebalikkan gitu. Jadi persaingan itu diusahakan jangan ada persaingan atau menjatuhkan beberapa usaha masyarakat gitu. Oh, tetap saling ya, bekerja sama lah ya. bekerja sama yang baik gitu. Tidak menjatuhkan lah. Ya. Seperti sembako misalkan kan, jadi jangan jatuh pasaran lah, usahakan gitu. Terus ini dari info yang ada kan gaji pengurus Koperasi Merah Putih kan 3-5 juta, lebih tinggi dari gaji perangkat desa, perangkat kampung. Itu gimana Bang? Nanti ada kesenjangan kah? Kalau untuk masalah gaji, pengurus koperasi itu tidak ada gaji, dia hanya hasil sisa usaha, hasil keuntungan itu baru dibagi persenannya.
Jadi tidak ada gaji pokok seperti rutinitas perangkat desa gitu. Jadi hasil keuntungan kami bagi nanti berapa persennya ke pengurus, berapa persen untuk ini. Karena aturan ini belum kami dapat juga nih. Soal aturan baku berapa persen untuk pengurus. Nah, di BUMDes sendiri sesuai dengan hasil sisa usaha gitu. Berarti hampir sama dengan BUMDes lah ya. BUMDes ya betul. Ya, berarti tak ada kecemburuan antara perangkat desa dengan pengurus, ada. tidak ada ya. Ya. Harapan abang dengan berdirinya koperasi Merah Putih di Pinang Selatan Timur, Pak? Harapannya semoga koperasi ini menjadi titik awal lah dalam terbangunnya masyarakat yang bisa nanti kedepannya berusaha kedepannya agar lebih baik gitu. Karena banyak di khususnya di PST ini banyak rentenir gitu bahasanya. Jadi banyak rentenir. Jadi ini membantu masyarakat kecil agar bisa kedepannya mandiri. Jadi biar memotong mata rantai yang rantai tersebut. Istilahnya jangan ada rentenir lagi di kampung kita ya. Misalnya. Ya, demi saja wawancara kita dengan Bapak Kerani Pinang Selatan Timur. Semoga dengan adanya koperasi Merah Putih dan juga Bungkam tidak ada lagi masalah apapun, masalah ekonomi, baik pinjaman kepada rentenir dan bentuk yang lainnya yang menjerat leher masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih aman, nyaman, tenang dan lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.